Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyatukan hati dan memulai ibadah pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 berkata kepada kita, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki
doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, itulah pengakuan dosa kami. Kami menyadari bahwa sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua atau sebagai anak, seringkali kami egois. Seringkali kami hanya ingin menang sendiri di dalam keluarga kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang benar-benar mengakui dosanya, maka dengarkanlah berita pengampunan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kami
Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa supaya kita dipimpin olehnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami setiap hari hidup dengan keluarga kami. Dan ada kalanya juga kami melakukan kesalahan, walaupun itu terhadap istri kami ataupun anak-anak kami. Karena itu ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Dan pada hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang taat dan setia melakukan firman-Nya. Haleluya. Suatu kali terjadi pembicaraan antara bapak-bapak. Bapak yang satu berkata, kayak Pak Nganu wedi lho karo bojone. Lalu yang lain menjawab, lah bojone penghasilannya lebih akeh, ya makanya kayak wedi karo sing wedon. Nah Bapak Ibu, pembicaraan seperti ini, pembicaraan siapa yang lebih dominan di dalam keluarga, seringkali menjadi pembicaraan yang panas atau pembicaraan yang hangat gitu ya, di dalam masyarakat kita. Lalu pertanyaannya buat kita, memang seharusnya siapa sih yang berkuasa? Siapa sih yang harusnya lebih dominan di dalam keluarga kita? Bagaimana Alkitab menjawab persoalan ini? Dan marilah kita perhatikan kitab Yesaya yang sudah kita baca tadi. Kisah yang sudah kita baca merupakan kejadian yang luar biasa di dalam Alkitab. Karena biasanya seorang pembebas Israel biasanya adalah orang Yahudi, biasanya adalah orang Israel sendiri, seorang yang diurapi menjadi nabi dari suku Israel sendiri. Tetapi kali ini pembebas Israel adalah seorang raja yang di luar Yahudi, bukan seorang Yahudi, bukan salah satu dari
12 suku Israel, tetapi seorang raja dari Persia. Seorang raja yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Nah, tetapi ia diurapi dan dipakai Allah untuk membebaskan Israel. Raja Kores dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Babel. Sebelumnya mereka dibuang oleh Babel ke tanah Babel, dijajah, dan oleh Raja Kores mereka dibebaskan dan dikembalikan. Dan di dalam firman yang sudah kita baca, dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin Raja Kores mengenal dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Saya akan bacakannya ayat 3 sampai ayat yang ke-7 sekali lagi. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dengan jelas diulang-ulang dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan dengan jelas Tuhan ingin Raja Kores mengenal dirinya. Dan nantinya Raja Kores akan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan raja yang sangat toleran terhadap bangsa-bangsa yang ada di dalam kekuasaannya dia. Sebagai contoh, ketika masih dikuasai oleh Babel, bangsa Israel ini dijadikan budak, ditindas, dipaksa untuk bekerja, hartanya dirampas, dan bait Allah juga dihancurkan. Tetapi itu tidak terjadi ketika Raja Kores memerintah di dalam wilayah itu. Raja Kores mengembalikan bangsa Israel ke tanah mereka, mengembalikan harta yang sudah dirampas oleh bangsa Babel. Bahkan Raja Kores mengizinkan untuk bangsa Israel membangun kembali bait Allah. Raja Kores menjadi raja yang diurapi, raja yang bijaksana, dan raja yang dipakai Allah untuk mengembalikan lagi Israel. Bapak Ibu, kembali ke pertanyaan awal tadi. Tetapi ada poin penting yang saya pikir perlu kita tekankan ya, yaitu rasanya tidak baik untuk mengurusi urusan keluarga orang lain. Tadi kan ceritanya bapak-bapak ini ngomongin keluarganya orang lain. Jadi poin pertama yang penting, tidak baik ngurusi urusan keluarga orang lain, Bapak Ibu. Di keluarga kita sendiri masih banyak urusan yang perlu diurus, betul ya Bapak Ibu ya. Soal jemuran yang belum kering karena kemarin kehujanan lagi. Belum lagi soal cicilan motor yang baru mulai jalan. Banyak yang perlu diurus di keluarga kita. Kok nggak usah ngurus urusan keluarga orang lain ya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau pertanyaan mengenai siapa yang harusnya berkuasa atau siapa yang dominan di dalam keluarga, apakah harus selalu seorang pria? Apakah harus selalu
seorang ayah. Nah, Bapak Ibu, Yesaya tidak membicarakan langsung, tidak menjawab langsung, tidak ngomong dengan tegas siapa yang harus berkuasa atau siapa yang harus memimpin di dalam keluarga. Tetapi Yesaya menekankan kepada kita bagaimana sebaiknya sikap pemimpin. Nah, dalam hal ini tentunya di dalam keluarga. Karena memang siapa yang memimpin di dalam keluarga bisa dibilang sangat personal ya Bapak Ibu. Sangat situasional, sangat kondisional. Tidak semua keluarga harus sama. Tidak semua keluarga harus pakai patokan yang sama. Ada keluarga yang memang harus lebih sering bapaknya yang mengambil keputusan, yang mengarahkan kemana keluarga ini berjalan. Ada keluarga yang lebih demokratis. Istrinya diajak bicara, anak-anaknya diajak bicara, semuanya bebas ngomong, semuanya boleh berpendapat, dan lalu keputusan diambil bersama-sama. Tetapi ada kalanya juga seorang bapak tidak berani mengambil keputusan karena resikonya besar, karena terus punya efek yang tidak baik untuk istrinya, untuk anaknya. Tetapi ibu justru berani karena punya pengalaman. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya seorang istri atau ibu yang berani mengambil keputusan. Nah, contohnya Bapak Ibu soal hal memasak. Apa bapak-bapak nggak sering tanya, Bu, ini mau menggoreng telur pakai wajan yang mana ya? Bu, ini mau nuang sop pakai panci yang mana ya? Nah, akhirnya bapak-bapak harus tanya kepada istrinya. Tetapi Bapak Ibu ingat, paling penting adalah siapa yang memimpin bukan didasarkan pada siapa penghasilannya yang lebih besar. Oh, kalau bapaknya penghasilannya lebih besar berarti bapaknya yang memimpin. Oh, kalau yang penghasilannya lebih besar ternyata istrinya berarti istrinya yang memimpin, berarti istrinya yang dominan. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu berarti ada menang-menangan di dalam keluarga. Karena aku lebih hebat, karena aku yang menang, penghasilanku lebih besar, makanya aku yang memimpin, aku yang menentukan, aku yang memutuskan. Nah, itu juga tidak baik ya Bapak, karena itu tadi ada menang-menangan siapa lebih hebat di dalam keluarga. Nah, bahkan di dalam budaya Israel yang patriarkal itu berarti seorang laki-laki, seorang bapak dianggap lebih penting, lebih utama daripada seorang istri atau seorang wanita. Jadi semuanya ini yang dilihat adalah bapaknya. Jadi seorang pria lebih utama di dalam budaya patriarkal. Ya, bahkan di dalam budaya Israel yang patriarkal, Kolose berkata kepada kita, hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa Kolose tidak berkata, ya karena istri itu, karena wanita itu nomor 2, ya perlakukanlah istrimu dengan semaumu. Ya silakan bapak-bapak mau bersikap seperti apa kepada istrinya. Tetapi tidak demikian. Tetapi diarahkan yaitu, hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi di dalam keluarga lebih bukan membicarakan mengenai siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang lebih dominan. Tetapi di dalam keluarga kita berkata, bagaimana anggota yang satu menghargai anggota yang lain, dan bagaimana anggota yang satu melayani anggota yang lain. Bukan
anggota yang satu ngikut anggota yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi setiap anggota keluarga punya tanggung jawab untuk menghargai yang lain dan untuk melayani anggota keluarga yang lain. Dan semuanya didasarkan kepada pengenalan kita akan Tuhan. Seperti yang sudah terjadi pada Raja Kores. Jadi marilah setiap kita, setiap anggota keluarga, baik suami, istri, anak, kita semua mau membaca firman Tuhan setiap hari, kita mau mengenal lebih dekat kepada Tuhan, supaya di dalam keluarga kita bisa benar-benar bersikap yang bijak, kita bisa melayani anggota yang keluarga yang lain. Saya punya sebuah contoh yang menarik Bapak Ibu. Pengalaman saya sendiri bagaimana menghargai seorang istri di dalam rumah. Jadi dulu waktu kami masih punya motor hanya satu, jadi kami terpaksa motornya barengan, gantian antara saya dan istri saya. Nah, suatu kali saya itu lagi tergesa-gesa. Saya tergesa-gesa mau berangkat ke toko. Lalu saya saya mencari kunci motor itu enggak ketemu-ketemu. Lalu saya mulai jengkel. Ini istri saya naruh kunci motornya ini di mana sih? Lalu saya rada agak-agak jengkel gitu ya. Lalu saya ngomong ke istri saya, "Mah, nyimpen kunci motor primpen timen sih? Sampai tegoleti ora ketemu." Gitulah. Tetapi istri saya dengan santai menjawab, "Itu loh ketutupan helm, di situ dilihat dulu." Setelah saya buka, oh iya ternyata benar di situ ada. Lalu saya jawab, "Nyimpen kunci mbok yang benar. Nah gini kan goleti wis susu-susu, goleti angel." Lalu istri saya menjawab dengan tenang, tapi menohok saya. Dia menjawab, "Loh, bukannya yang terakhir pakai itu papa." Setelah itu saya diem aja. Saya ya malu, ya gimana gitu ya. Tapi sejak saat itu saya belajar ya, kalau ada sesuatu yang nggak pas, ada yang salah di dalam keluarga itu, nggak terus kita menyalahkan orang lain. Nggak kita menyalahkan istri kita, menyalahkan suami kita, atau menyalahkan anak kita. Nggak lihat cari siapa yang salah. Nah, jadi akhirnya setelah saya malu seperti itu, besoknya saya berpikir dan saya mulai mengubah sikap saya. Jadi nek saya mencari barang atau misalnya mencari kunci motor tadi ya, enggak ketemu, saya itu enggak buru-buru nyalain istri saya. Saya itu terus berkata kepada istri saya seperti ini, "Mah, saya sudah nyari-nyari kunci motor kok enggak ketemu ya? Apa Mama lihat kunci motornya?" Nah, jadi seperti itu lebih enak, lebih tidak menyalahkan orang lain, istri saya juga tidak merasa disalahkan, jadi juga menghindari terjadinya keributan di dalam rumah kita. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang membekali kita di dalam hidup keluarga. Marilah senantiasa kita mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, supaya keluarga kita senantiasa harmonis dan senantiasa damai. Mari saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sekali lagi menundukkan kepala kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa semua yang terjadi di dalam dunia ini tidak ada yang tanpa izin. Termasuk saat ini, ketika umat manusia menghadapi pandemi, kami percaya bahwa Tuhan mengetahuinya. Tapi ya Bapa, kiranya Bapa bersedia memberikan kami kekuatan supaya kami kuat menghadapi cobaan ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terdampak. Baik mereka yang kena sakit COVID-19 ataupun mereka yang kena dampak secara ekonomi, mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang menurun penjualannya, kiranya juga Bapa bersedia untuk menyertai mereka semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gerejamu. Kami masih mengalami kesulitan untuk beribadah. Kami masih mengalami pembatasan-pembatasan. Kiranya Bapa bersedia melindungi kami, melindungi gerejamu, baik yang sudah berani melaksanakan ibadah maupun yang masih melaksanakan ibadah secara online. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Mereka tidak bisa langsung ke sekolah bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi anak-anak kami harus belajar dari rumah secara online. Kiranya juga Bapa menyertai anak-anak kami sehingga tetap semangat di dalam belajar. Kami juga memohon untuk petunjuk-Mu untuk sekolah penabur Kebumen, terutama di saat ini ketika sudah dibuka penerimaan peserta didik baru. Kami berharap ya Bapa, banyak siswa, banyak orang tua yang bersedia dan yang percaya untuk menitipkan anaknya sekolah di tempat kami ini. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Banyak masalah yang harus dihadapi, banyak perbedaan yang harus dijalani, banyak pemikiran yang terjadi. Dan kiranya Bapa menyertai supaya kami semua, supaya rakyat Indonesia menjadi dewasa. Tidak menyelesaikan perbedaan itu dengan pertengkaran, dengan kerusuhan, tetapi dengan cara yang baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya mereka bisa menangani pandemi ini dengan baik, menangani resesi ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Ya Bapa, kami mau percayakan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan, karena Engkaulah kekuatan kami. Di
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya kepada kita dengan memberikan persembahan yang didasari dari Esra 2 ayat 68 sampai 69. Beberapa kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 133, bait pertama dan ketiga, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini, Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, setiap berkat makanan dan minuman, setiap berkat kesehatan, dan rezeki yang selalu Tuhan berikan melalui usaha pekerjaan kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan ini kepadamu, semoga berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang damai dan saling mengerti.
marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu.